Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi dan Saputra dalam program Sembang. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir dua orang tokoh yang cukup penting di dalam komunitas pecinta musik. Beliau adalah Bapak Dr. Agus Suryadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga yang kedua adalah Bapak Ismaidi. Selamat malam Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini tentunya mungkin kami juga ingin lebih tahu Pak ya, lebih mendalam makna dari komunitas pecinta musik ini sendiri dan apa dasar yang bermulakan Pak sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus komunitas pecinta musik Dumai, dalam hal ini kami telah mendirikan suatu komunitas pecinta musik Dumai yang terlahir pada tanggal 15 Maret. Waktu itu acara pembukaan di Pendopo 15 Maret kemarin Pak ya? 15 Maret kemarin 2020. Iya, iya. Jadi kami baru lahir lah istilahnya kan. Mudah-mudahan dengan baru lahirnya komunitas ini apa ini oleh peminat warga Dumai sampai saat ini beranggota 67 orang. Udah 67 orang. Ini diresmikan atau pengurusnya dilantik bulan Maret? Bulan Maret ya. Artinya sebelumnya udah ada progres Pak ya? Sebelumnya kami bernama KLK Forever. Jadi dari mulai Agustus sampai Februari. Berarti ada transisi ya? Ada transisi karena mungkin di nama yang menghormati kami kurang baik. Jadi kami membentuk tersendiri yang pusatnya memang di Dumai, KPF ini. Ya. Dan nantinya insya Allah akan berinduk Pak ya? Menjadi induk, Ya. ada cabang. Insya Allah waktu acara pelantikan kemarin kita undang pemuda Kediri dan Solo. Begitu. Solo Sumatera Barat Pak ya? Solo Sumatera Barat. Begitu dilihatnya kita Cukup kompak, solid ya. dengan adik RT sudah siap ya Pak. Ya, artinya secara administrasi udah lengkap ya? Lengkap lah ya. Kayak notaris ya. Ya. Jadi orang Solo tertarik dengan komunitas kita, yaitu dia ingin bergabung. Jadi untuk kedepannya insya Allah komunitas kita ini akan berkembang. Tapi bukan Solo aja, seperti Samaluto, Ujung, Padang Panjang, Artinya Padang, kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat juga akan bergabung ini? ya 5 kabupaten Sumatera Barat akan bergabung ke Dumai. Sudah ada 5? Ada 5. Oke. Termasuk Duri. Duri berarti Riau lah gitu Ya, udah. Baik, mungkin kita mencoba ke Pak Ismaidi Pak ya. Kita ketahui Bapak juga merupakan bagian orang yang juga ikut membidani lahirnya KPF ini. Kira-kira menurut Bapak apa nih sasaran yang akan kita diambil oleh KPF sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Tujuan dari KPF ini adalah komunitas pencinta musik. Ya. Dari pencinta musik ini kita berkembang. Ya. Tujuan kita mengumpulkan terutama anggota-anggota kita sesuai punya dengan hobi ya. Yang punya hobi. Bukan musik aja, mungkin bakatnya dagang. Mungkin bakatnya jadi pengusaha. Ya. Dan jadi anggota DPR. Nah, kita bukan maksudnya itu, kita ini bukan komunitas politik. Ya, betul. Tapi kita membantu politik yang benar. Oh gitu. Tujuannya supaya negara kita ini jangan sempat kita dikuasai orang asing. Ya. Nah, sekarang begini Pak, ini kan kita berbicara kan tatanan KPM nih, komunitas pecinta musik. Artinya kalau bicara komunitas, tentunya kita berasumsi ya, bahwasanya kepengurusan dan anggota yang ada, artinya orang-orang yang mencintai musik, gitu kan? Yang utama. Artinya yang utama musik, gitu musik. Ya. Ini kan tidak ada genre, Pak ya, artinya tidak ada apakah musik pop, apakah musik dangdut, ini bebas, umum ya? Umum. Dari musik lama ke musik baru, pop kah apa, Melayu kah, atau musik apa,
itu nggak jadi masalah. Nah, jadi begini Pak, berangkat dari apa nih bisa sampai adanya komunitas ini? Ya berangkatnya dari niat kita bersama. Tujuan kita itu daripada menenun di hari tua. Ya. Jadi kita membawalah anggota-anggota dalam kolega masih positif. Oh ya, jadi positif Pak ya. Nah, untuk menyalurkan. Mungkin Pak Suri ada bisa menambahkan? Ya di samping itu kita yang sudah ini kan ada yang hobi-hobi nyanyi. Iya, iya. Sambil bernyanyi dan kita bersilaturahmi. Iya, iya. Mengembangkan tali persaudaraan. Dengan adanya tali persaudaraan kita banyak teman, banyak saudara. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat dapat berkumpul dalam sebulan sekali atau sebulan 2 kali untuk mereratkan silaturahmi kita dalam komunitas musik ini. Baik, pemirsa, perlu kita ketahui bahwasanya dua tokoh ini adalah merupakan yang katanya pensiunan dari Pertamina. Nah, tentunya untuk lebih dalam kita coba juga tanya ke Pak Surya sebagai ketua. Dulu Bapak juga karyawan di BUMN Pertamina, Pak ya? Betul. Jadi begitu pensiun mencoba membangun komunitas baru lah Pak. Ya kita daripada di rumah diam-diam kan tuntut juga ya. Iya, iya. Dulu memang hobi-hobi nyanyi ada. Ya forum kecil lah. Jadi kalau dengan adanya komunitas ini ya kita kembangkan lah hobi-hobi. Bakat-bakat yang terpendam. Dan selama ini hobi. Iya. Bukan untuk memperkenalkan diri, cuma menyalurkan aja. Iya. Supaya kita refreshing lah, jangan sampai supaya awet muda happy lah. Iya, happy ya. Pak Ismedi, mungkin saya Pak Ismedi nih ya, juga merupakan presiden Pertamina juga Pak ya. Ya betul. Jadi ini kan artinya kita melihat ada 2 orang nih presiden Pertamina yang memotori berdirinya KPM ini. Secara pribadi analisa Bapak dalam KPM? Kalau analisa saya dalam KPM dengan tujuan yang murni, yang baik, kita ikut. Saya sebagai penasehat yang cukup penasehat. Kalau salah umpamanya tingkah laku daripada anggota, kita akan menegur. Kita buat seperti di Pertamina. Teguran ada sanksi. Ada sanksi. Kedua, ketiga. Sebab kita ini komunitas pencinta musik ini sudah terbentuk di ADRT, di notaris. Jadi sudah administrasi udah oke nih ya. Jadi begini Pak, Bapak ini penasehat nih. Ini mohon maaf terkadang ini sebagai edukasi Pak ya. Ada orang berpikiran, kenapa sih kok udah tua-tua baru bangun komunitas gitu kan? Kenapa nggak ke masjid? Kenapa nggak ke surau gitu? Nah, ini bagaimana Bapak menyikapinya nih Pak? Kalau saya menyikapi itu gini, kalau masjid itu hablum minallah. Ya betul. Kalau ini hablum minannas. Jadi 2 fungsi ini penting kita bina. Oh iya. Berarti sama-sama berjalan Pak ya? Iya. Seperti Pak Ketua Siriadi tadi ngomong, kita kan dengan happy itu dengan ada gelak ketawa, tidak maksudnya tidak di rumah. Kita cara berpikir kita kan positif. Iya betul. Kita ikut. Iya. Oh iya. Dia makin umur makin tua, kadang-kadang orang tidak bergaul bermasyarakat, itu cepat tikung. Oh iya. Tujuan kita KPM ini adalah itu. Salah satunya. Sudah tuh mereka itu kan ada potensi masing-masing. Ya benar. Mungkin macam ibu-ibu lah utama. Itu dia mungkin pandai berdagang, sistem online. Jadi dalam komunitas ini terbangun Pak ya, terbangun jaringan baru ya dalam. Mungkin Pak Suryadi bisa menambahkan kira-kira nih dari tujuan-tujuan yang dari KPM. Kalau ini insya Allah kita kembangkan ya. Ini dikembangkan terus nih Pak ya. Kembangkan terus untuk kedepannya mudah-mudahan lebih berkembang, lebih maju. Nanti dengan tergabungnya 5 kabupaten dari Sumbar, 1 dari Buri, mudah-mudahan dengan berkembang itu kita akan nanti di bidang seni dan budaya daerah akan lebih lagi Pak ya. Kalau boleh tahu ini Pak dalam mungkin dalam kegiatannya lah, dalam kegiatannya ini seperti apa nih Pak kegiatan oleh KPM ini sendiri? Dalam kegiatan yang baru-baru ini sudah kita laksanakan ya, sebulan sekali kita mengadakan pertemuan
family gathering lah kayak gitu ya. anggota, misalnya kita bernyanyi, Kumpul di mana gitu ya. mungkin bulan depan kita tukar antara lirik, jadi antara nyanyi dan lirik itu kita imbangkan, Iya, iya. biar balance ya. Dan balance ya. Jadi ada liriknya, ada agamanya gitu. Jadi Iya. tidak khusus nyanyi aja. Iya, iya, iya. Jadi dua-dua gitu. Jadi alhamdulillah Allah alhamdulillah gitu. Seperti disampaikan oleh penasihat tadi ya, Ya. alhamdulillah yang berjalan, alhamdulillah tidak ditinggalkan. Nah, itu hari Minggu kemarin kita sudah ya secara mendadak dengan Sifatnya dadakan ya. Sifatnya dadakan. Bulan puasa kemarin, hari Minggu kemarin kita membagi alat adanya sembako. Ada warga yang kurang mampu lah. Kita bagikan tempat sasaran kepada orang-orang yang tidak mampu. Oh, artinya dalam kegiatan sosial juga dilakukan. Ada, kita ikut. Jadi sekarang kita tahu nih Pak ya, bahwasanya secara global dunia, jadi kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 atau mungkin lebih dikenal dengan Corona. Jadi ketika ya masa-masa Corona lah kita bicara pada saat ini, bagaimana dengan aktivitas dari KPM itu sendiri Pak? Kalau aktivitas KPM, insya Allah dikatakan jalan, dikatakan ada yang dimakan ada, tapi kita tetap Berkomunikasi ya? tetap jalan. Melalui WA group ya? Melalui WA gitu. Jadi tidak vakum kita. Walaupun kita di rumah kan tidak boleh peraturan pemerintah harus di rumah, tapi kita melalui WA tetap Komunikasi berjalan, Ya, berjalan. silaturahmi tetap ya. Nah, jadi rasa persaudaraan dengan komunitas ini insya Allah kuat. Udah kayak keluarga besar lah ya. Ya. Pak Ismadi sendiri, Ya. artinya kita sekarang juga menghadapi PSBB Pak ya, artinya pembatasan skala sosial berskala besar. Ini bagaimana dampak terhadap KPM sendiri Pak? Kalau dari KPM karena informasi belum ada yang negatif, ya kita terima aja seperti kata Pak Suryadi tadi. Iya, iya. Tapi kalau di dalam masyarakat, Ya, ini ekonomi akan menurun. pasti itu pasti ya. Jadi kita bagaimana lah pemerintah kita ini mengatur supaya istilahnya kata orang itu mencabut rambut dalam tepung. Iya, Nah, rambut rambut tercabut. tidak putus, Rambut tepung. terputus. Ah, itulah Tepung kebijaksanaan. tidak tumpah. Ah, Iya. tepung tidak tumpah. Kemudian imbasnya kepada KPM sendiri Pak, artinya mungkin Imbasnya ya artinya tentunya KPM tidak ada kegiatan kan? Ya. Ya kalau KPM sendiri tidak ada kegiatan ya selama corona ini. Nggak ngumpul-ngumpul lah intinya Pak ya. Ngumpul lah kita. Cuma melalui online aja. WA. Silaturahmi tetap. Nah, Baik, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini dalam PSBB atau mungkin juga dalam istilahnya social distancing ini kan kemarin KPM sempat juga bagi-bagi sembako ya Pak ya, yang sifatnya mungkin dadakan tuh Pak ya. Silakan seminggu begitu teringat kumpul minggu depan bagi. Wah, berarti cukup Solid. ya. Nah, artinya solid. tanggap sosialnya cukup tinggi. Insya Allah mungkin ke depan mungkin lebih kita rencanakan ya insya Allah lebih baik lagi lah. Insya Allah. Tapi tidak pakai dadakan lagi. Artinya betul-betul dikonsep benar Pak ya. Kita rencanakan gitu. Cuma kita berharap corona ini tentu cepat segera Insya berakhir. Allah mudah-mudahan berlalu. Kemudian Pak, di dalam berbicara KPM itu sendiri ya kan, ini kan juga banyak komunitas-komunitas, ya kan? Ada yang mungkin jazz, ada yang dangdut. Sementara KPM ini kan global ini. Ya, ya. Kira-kira kesulitan apa nih yang ditemui dalam menyatukan orang yang udah tua, udah berumur juga Pak ya? Nah, tentu dengan pola pikir yang berbeda-beda ini di mana nih seni mengatur ini Pak? Saya nggak sulit mengatur. Nggak sulit ya? Tergantung pengertian masing-masing individu. Iya, iya. Misalnya si A hobi dangdut, ini hobinya pop, ini hobinya jazz. Nah, dalam berkumpul itu kita sambil sharing. Nah, dalam untuk menyanyikan sebuah lagu ya bergiliran lah. Iya, iya. Jadi kalau yang pertama, oke orang pop dulu nyanyi silakan. Jadi kami tidak berandut gitu. Jadi saling pengertian. Saling mengisi lah ya, saling mengisi. Jadi kami tidak ada rebut-rebutan lah gitu. Pokoknya
dia saling mengisi lah. Jadi nampak betul kekompakan di KPM ini sih. Jadi dari pandang Pak Ismaidi, ini ada Dumai, ada Duri, ya kan? Kalau nggak salah kita dapat informasi udah 2 kali nih ya. Kemarin orang Dumai ke Duri, kemudian orang Duri ke Dumai. Nah, dari sisi ini apa yang Bapak lihat, Pak? Kalau saya lihat antara kita dengan Duri, itu kita kompak. Nyatu dia. Dan kita punya prinsip, didengar kata orang, Ya. Islami, baru kita protes, kan begitu. Jadi tidak ada yang tersinggung di sini. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita beradu argumentasi, Iya, itu akan terjadi perpecahan. iya, iya. Nah, kita cari jalan baiknya, bagaimana jalan baiknya antara kita, dia di Duri, kita itu di KPM ini kan ada tingkat ekonominya, bukan ekonomi menengah ke bawah. Iya, iya. Kita insya Allah kita dibantu oleh orang ekonomi atas bawah. Maksudnya tuh orang yang berada dibantu. Ya, saling mengisi tadi lah, Pak, ya. Mengisi tadi. Yang punya rezeki lebih dia akan mengembangkan gitu. Jadi KPM ini bukan kita istilahnya bukan ekonomi menengah ke bawah, tapi bukan ekonomi menengah ke atas. Iya. Dengan adanya kita perkenalkan KPM ini, Iya, iya. itu badan penasehatnya kan pejabat-pejabat daerah, Iya, iya. pelindung lah. Tapi kegiatan kita ini ada masalahnya seperti Pak Suryadi tadi berbicara sebagai ketua, diadakanlah komunitas membantu masyarakat sosial. Itu salah satu yang positif kan? Iya, betul. Tapi kalau bagi saya begini, itu positif. Tapi kalau ada umpamanya kita berkunjung silaturahmi ke rumah sakit dengan ada ini Sosial ini, sosial, kegiatan sosial. kita hindarkan dulu. Coba pemindahannya itu ada. Iya, iya. Terutama kita sayang dengan keluarga kita. Kita pulang dari rumah sakit pakai baju itu, tak tahu baju itu sudah lengket apanya. Virus-virus ya. Virusnya. Jadi mengembangkan itu orang nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi sampai berapa bulan terakhir kita belum tahu. Baik, memang kalau corona ini dari pendapat para ahli ini Iya. berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda intinya, tetapi tetap kita mengacu pada peraturan pemerintah lah. Ya kan? Safety-nya. Ada protokol kesehatan yang harus kita jalani. Kemudian ini yang cukup menarik nih, Pak. Ketika KPM ini dalam waktu 2 bulan lah, Pak. 2 bulan ya, 15 Maret dan hari ini baru 15 Maret 2020 dilantik. Sementara kita ketahui sudah mulai nih dari Durinya ingin bergabung di Sumatera Baratnya ya, 5 kabupaten kota. Nah, insya Allah itu kabarnya akan dilantik apabila corona sudah berakhir, Pak ya. Ya, rencana di Solo sudah kepengurusan sudah siap disusun. Dan siap untuk dilantik juga. Siap untuk dilantik orang Dumai. Jadi Dumai insya Allah dari DPP, Ya. DPD-nya nanti seperti Sawalunto, Junjung, Solo, Padang Panjang, Padang. Padang. Insya Allah nanti setelah itu mungkin Duri ikut. Mana tahu di daerah lain ya, kalau kita sudah berkembang. Artinya ini terbuka kepada daerah Terbuka. manapun, Pak ya. Terbuka. Kira-kira untuk menjadi anggota ada syarat khusus nggak, Pak? Syarat yang spesifik nggak ada. Nggak ada. Yang penting kita tahu hobi kita kan sini. Sama nih ya. Merajut, Marangkain ada, merajut situ rami. Yang pertama yang kita hobi nyanyi untuk mengumpul situ rami yang bergembira lah. Itu pokok yang kita utamakan dari komunitas musik ini. Nanti kan dari dengan adanya berkumpul kan bisa berkembang bisnis atau seni budaya lain-lain. Iya. Bisa terjadi pertukaran atau barter lah ya. Ada ya. Nah, artinya kita melihat ini kan baru 2 bulan KPM Dumai ini seolah menjadi magnet gitu loh. Menjadi magnet yuk, orang lain kok ingin bergabung gitu kan. Ya. Mungkin dari Pak Ismaidi nih, tadi kan disampaikan bahwa tidak ada syarat khusus. Cuma selaku penasihat kan selalu nih harus betul-betul memantau anggotanya. Jangan sampai terjadi ya, mungkin dalam tanda kutip lah, Pak ya. Tanda kutip hal-hal yang membawa ke negatif. Nah, itu bagaimana pola Bapak dalam memberikan nasihat atau menjembatani sebuah persoalan itu?
Sekarang kalau saya lihat kita ada satu syarat yang kurang. Nah, kalau kata Pak Suryadi tadi kan kita tahu rumahnya. Iya. Mungkin masa yang akan datang, sekretaris akan mengumpulkan KTP dia. Pendataan lah ya. Pendataan melalui KTP. Jadi di situ kita terkumpul satu file. Iya. Berarti ada database-nya. Ini siapa-siapa sih gitu kan. Jadi kalau ada umpamanya masalah, kita sudah tahu di mana. Kita harapkan dengan KPM yang dari Solo, Sumatera Barat, apa-apa itu atau Buli, masuk kita itu coba kumpulin database itu melalui KTP tadi. Tujuannya tahu identitas pribadi seseorang. Nah, jadi kita sekarang ini kita tambahkan dengan ada database itu dengan KTP. Kalau kita di sini belum ada, tapi kita satu sama lain itu sudah kenal mengenal. Tapi kemarin itu sudah dijalankan database-nya kan? Kalau kita nggak salah melalui WA, bahkan sempat mengirim foto juga. Kirim foto, cuma yang KTP kan belum. Iya. Sudah ada ya. Nah, itu kan sebagai contoh untuk KPM yang di luar kita. Kita kan istilahnya pusatnya, mereka itu ranting-rantingnya kan begitu. Cabang-cabang lah ya. Cabang-cabang. Mungkin kembali kepada Pak Surya nih, bahwa saja pada saat beraktivitas Pak ya, jadi kan ngumpul terus nyanyi. Kalau boleh tahu nih biayanya gimana nih Pak, pembiayaannya? Kalau mengenai biaya pada saat ini karena kita baru berdiri ya, kita sistem donasi. Patungan gitu ya. Misalnya kita mau nyanyi di situ berapa orang, makannya apa? Oh iya, langsung diinventaris Pak ya. Makannya apa, berapa orang gitu ya. Harga per orang. Iya, per paketnya berapa gitu. Kita tinggal minta per orang aja dulu. Karena untuk masa sekarang ini kita dana masih zero lah ya. Iya. Masih baru awal. Tapi ini mungkin dari zero menjadi hero mungkin ya. Insya Allah dari zero insya Allah menjadi hero gitu. Iya kan. Baik, artinya seorang anggota juga dia ikut membiayai kegiatan ini, ya kan? Iya. Artinya yang ingin saya lihat bahwasanya ini tidak dicunggangi. Artinya tidak ada orang yang merasa bisa mengendalikan bahwa KPM ini dia bisa kendalikan gitu. Kita berdiri sendiri. Sendiri ya. Iuran itu dari anggota. Betul-betul spot kelola ya kan? Anggota. Jadi kita tidak dari orang lain. Jadi kita mandiri lah, berdiri sendiri gitu. Iya. Mungkin saya sedikit agak menggelitik ke Pak Ismaidi nih. Tadi sempat bicara tentang politik Pak ya. Ini kita tahu bahwasanya 2020 merupakan tahun politik. Cuman mungkin agak terundur karena adanya COVID-19 tadi. Jadi ini berandai-andai nih Pak, berandai-andai seandainya ada mungkin perahu-perahu politik ya yang ingin melirik kepada KPM ini gimana nih Pak? Ya kalau saya itu dalam hal perahu politik ini, selagi dia dalam niat dan koneksor yang baik, kita bantu. Tapi sebaliknya, apa kontribusinya kepada kita? Nah, bentar, ini kita membantu dalam konteks KPM atau per individu? Enggak, kan kita kan individu. Individu KPM ya? ini kan kumpulan individu. Iya. Dia itu menunjuk KPM sebagai ketuanya atau bantu dan lupa. Bantu suara nih katanya. Jadi kita tidak apa, tapi kita nilai. Manusia ini bagaimana prinsipnya? Jujurkah setelah dia duduk jadi DPR atau wali kota? Kalau dia rasanya selama ini tidak ada kontribusi itu yang kedua. Tapi tidak ada ide dia untuk membangun kota rumah, itu kita enggak. Iya kan aja. Tapi begini Pak, kalau kita berbicara konsep yang namanya calon, pasti dia punya ide membangun Pak. Persoalannya realisasinya ketika dia telah menjadi atau menduduki sebuah jabatan tadi. Nah sekarang ini kita melihat dari sudut pandang KPM. KPM ketika dibawa nih, ini saya hanya mencoba memancing KPM ketika dibawa ke ranah politik gimana kira-kira gitu. Kita oke ya. Welcome aja. Soalnya kita lihat kan individu. Iya. Oh ini individu ya, berarti bukan mendukung secara KPM. Begitu ya ketua ya? Ya, kita kan KPM-nya tidak berwarna. Tidak berwarna, ya.
yang nama saling membantu itu biasa lah. Mungkin si A senangnya ke si Pula, ya kan? Dan ini tidak menjadikan pemecah belah di antara KPM. Tidak. Kita khususnya KPM ini tidak berwarna, tidak berpolitik. Tapi kalau cuma saling membantu masih dalam batas kewajaran. Jadi saya potong sedikit. Ya ditambahkan lah. Ya ditambahkan. KPM ini ada 60 berapa orang? 67 orang tadi. Kalau kita umpamanya sudah rapat, oh ini minta bantuan, kita lihat kondisinya gimana, kita bantu. Nah, kalau kondisinya itu memang selama kinerjanya itu bagus untuk rakyat, apa salahnya kita bantu? Iya. Baik, ini kita kembali kepada KPM sendiri, Pak. Di sini ada nggak kewajiban misalnya uang pangkal, iuran wajib, itu gimana Pak Ketua? Untuk sementara ini kita uang pangkal belum ada. Cuma kita ada rencana uang iuran bulanan aja. Kita pungut per orang 10.000. Ya insya Allah kita pungut nanti TNT mulai Maret. Mulai kemarin kita kan pelantikan nih. Iya, Maret. Nah, jadi kita tagih nanti mulai Maret. Berarti terhitung Maret, kewajiban udah jalan. Udah jalan. Ya. Walaupun misalnya macam April, Mei ini kan corona nih. Ya, tidak apa-apa. Oh, berarti tetap Pak ya. Karena keadaan itu. Iya. Kan dari Maret itu sudah ada munagih, tapi karena ada Januari sudah mulai COVID-19 ini, jadi kita mundur tagihannya itu. Iya. Tetap kita jalankan sesuai Maret itu perjanjian kita awal gitu. Dengan adanya 2.000 itu gunanya nanti kan dari kita untuk kita. Misalnya anggota kita sakit, kita lihat. Anggota kita kemalangan, kita melayat. Itu lah gunanya 10.000 itu. Yang kedua, untuk nanti kita ada keperluan lain ya, ada acara-acara, itu dari situ kita ambil juga di tidak semuanya ya, mungkin ya disubsidikan lah dari KPM gitu. Itu guna 10.000. Berarti memang ada sebuah kewajiban ya. yang berjalan Pak ya. Kemudian juga kita lihat KPM ini juga bergabung Pak ya di Dewan Kesenian Daerah yang baru ini. Ini apa kira-kira harapan mungkin Pak Ismail bisa menyampaikan harapan KPM ketika bergabung dengan DKD? DKD ini sebenarnya kan ada kontribusinya dari pemerintah kan? Ya. Jadi kalau kita dibagi itu wajar aja, untuk apa gunanya itu? Kita punya kesenian, pangkat. Kalau sekarang KPM kan tidak ada organ, tidak punya ini kan kurang punya alat lah ya. Punya alat. Tapi kan ada bantuan dari sana, uang itu kemana dibagikan jelas, terima-terimanya kan. Jadi seolah-olah KPM ada bantuan organ ya dari DKD ya. Gitu. Mana lah tahu ada rezeki ke depannya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan. Itu yang ngurus Pak Budi sendiri lah, kan saya ke belakang dengan Pak Rahman kan. Jadi kita itu tidak hukum. Iya. Kalau kita pungut dari anggota 10.000 setahun, nggak tahu kapan nyampe ya Pak ya. Nyampe. Kita butuh. Kecuali ada orang yang sedekah, artinya wah. Atau menghibahkan lah. Kan tidak masalah. Jadi KPM ini besar kemungkinan. Kita kan tidak punya kantor. Iya. Kantornya nomor-nomor. Iya. Tapi kalau umpamanya dari DKD tadi ingin menyumbang, ya kita bayar sama mereka. Maksudnya tuh kalau istilahnya tidak penuh ke atas, ke bawah jadi kan begitu. Kan maksud kita kan itu. Iya. Mungkin dari Pak Ketua ada tambahan? Enggak, saya potong sedikit dulu. Di Duma ini, kan tanah-tanah apa namanya yang bekas kartek itu apa? Tanah konsesi. Konsesi kan bisa dikasih. Iya. Dibuatkan surat dari apa? Itulah kantor kita. Itu sekretariat KPM. Tapi itu proses panjang Pak. Nah, kalau wali kotanya Bang Sehat, mungkin dibangunnya sekalipun. Kita tak pesimis. Iya. Tak pesimis kita ya. Kita optimis Pak ya. Kita mengharapkan persoalan nanti berhasil atau tidak itu nanti. Yang penting proses kita jalani. Usaha gitu. Ya gitu Ketua ya. Iya, usaha gitu. Dan juga beda antara anggota KPM itu sudah
masuk bergabung di DKD. Berapa orang jadi pengurus itu. Jadi mungkin antara DKD dengan KPM yang bersinergi lah. Pastinya seperti itu yang kita harapkan. Bersinergi, mudah-mudahan kerjasama yang baik, DKD maju, KPM maju. Ya, berarti sama-sama memajukan seni dan budaya yang ada di Kota Maya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita bersama dengan kepengurusan komunitas pecinta musik Kota Dumai. Dan kami nama rapat yang bekerja mohon undur diri dari hadapan Anda. Kami akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.